Selamat datang di cerita hikayat yang berjudul Pertarungan di Langit Keadilan. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di sebuah kerajaan atas awan bernama Kerajaan Berati, hiduplah seorang raja yang angkuh dan kejam. Sang raja bernama Prabu Mahardika. Sang Prabu memiliki kekuasaan yang besar terhadap peradaban atas awan. Karena kekuasaannya, ia menjadi berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Di bawah kekuasaan Kerajaan Berati terdapat sebuah desa bernama Desa Skaipi. Di sana ada seorang pemuda sakti bernama Raden Rahardinata. Ia dikenal masyarakat desa sebagai pemuda yang baik hati dan tampan. Suatu hari Desa Skaipi menolak permintaan Prabu Mahardika untuk menjual hasil bumi mereka kepada Kerajaan Berati dengan harga yang murah. Karena Desa Skaipi berani menentang perintah Sang Langit, hari itu Prabu Mahardika mengutus prajuritnya untuk membantai seluruh penduduk Desa Skaipi. Sejak kedatangan prajurit langit, desa yang damai kini berubah menjadi neraka darah dan lautan api. Sejak kejadian itu, hanya Raden Rahardinata yang selamat dari pembantaian desanya. Raden Rahardinata tidak terima dengan kejadian itu dan bertekad untuk membalas perbuatan Sang Langit. Keesokan harinya, Raden Rahardinata menyelinap memasuki Kerajaan Berati dengan menyamar sebagai pelayan. Tanpa Prabu Mahardika sadari, Raden Rahardinata mengeluarkan pusaka miliknya, yaitu pedang cahaya abadi. "Siapa kau, pelayan rendahan, beraninya menghunuskan pedang ke arahku?" Prabu Mahardika menjadi murka dan menyerang Raden Rahardinata. Pada akhirnya pertempuran pun dimulai. Mereka bertarung di tengah langit dengan pedang bercahaya yang memancarkan energi luar biasa. Raden Rahardinata adalah seorang pendekar yang dikenal dengan ilmu cahaya abadi yang sakti. Di hadapannya berdiri seorang raja penguasa langit bernama Prabu Mahardika yang kekuatannya juga luar biasa. Pertarungan mereka penuh dengan kekuatan yang di luar batas nalar manusia. "Prabu Langit, meskipun engkau seorang raja, aku tidak akan mundur. Akulah Raden Rahardinata yang akan membalas semua perbuatanmu. Aku akan menuntaskan takdirmu dengan pedangku." "Hahaha. Kekuatanmu hanya sebatas dunia fana. Aku Sang Prabu penguasa langit, mampu menunjukkan waktu dan ruang. Cobalah jika kau bisa mengalahkanku. Namun ketahuilah, aku dapat merekayasa waktu." "Hah, memutar waktu ya? Buktikanlah." "Namun aku memiliki kesaktian yang mampu menembus dimensi dan melampaui batas ruang dan waktu. Aku bisa menghapus segala ilusi yang kau ciptakan." Dalam sekejap, Raden Rahardinata menghilang dari pandangan Sang Prabu dan muncul kembali di belakang Prabu, menghunuskan pedangnya ke arah punggung Sang Prabu. "Ah, kecepatanmu yang melampaui hukum alam. Namun itu tidak cukup. Aku dapat menciptakan dunia paralel, di mana kau dan aku akan terjebak selamanya." "Jangan kira aku tak tahu tentang dunia paralel. Ini adalah dunia ilusi belaka. Aku memiliki pusaka cahaya abadi yang dapat menghancurkan segala bentuk kegelapan dan ilusi. Saat ku mengayunkan pedangku, seluruh dimensi akan kembali pada kenyataan." "Apakah ini akhir bagiku? Kekuatanmu lebih hebat dari yang kuduga. Namun, aku masih punya satu jurus terakhir. Aku akan kupanggil badai petir yang bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Jika itu yang kau pilih, maka aku akan menggunakan jurus pamungkasku, Sang Penjaga Langit. Dengan ini aku akan memanggil kekuatan alam semesta untuk menetralkan badai yang kau ciptakan." Badai petir milik Prabu Mahardika bertabrakan dengan energi penjaga langit milik Raden Rahardinata. "Raden Rahardinata, ku akui engkau memang pantas mendapatkan kemenangan ini. Aku menyerah, mungkin inilah akhir bagiku. Maafkan semua perbuatanku, biarkanlah aku berpulang dengan damai." "Prabu, pertempuran ini bukanlah tentang kekuatan, tetapi tentang bagaimana kita mengendalikan diri dan tidak terobsesi dengan kekuasaan. Kini aku memaafkan perbuatanmu, agar kau bisa kembali ke alammu dengan damai."
Dengan kekuatan yang luar biasa, kedua kesatria itu menyadari bahwa meskipun mereka memiliki kemampuan yang tak terhingga, kebesaran sejati datang dari sikap bijaksana dan penghormatan terhadap takdir. Mereka pun berusaha membawa pengalaman tak ternilai dalam hidup mereka. Dan akhirnya tamat. Sekian dari saya, Kisan Abdul Hadi dari kelas 10B. Terima kasih.